الحمد لله الواحد العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وعظة لأولي النهى والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد المختار صلى الله عليه وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه القادة الأبرار والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليل والنهار. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. قال ربكم عز من قائل عليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang saya muliakan, yang saya hormati, jemaah salat subuh di Masjid Nurul Yaqin Muhammadiyah Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan karunia yang diberikannya. Alhamdulillah, di subuh ini kita merasakan nikmat datang ke rumahnya ini. Mudah-mudahan kita dapatkan apa yang Allah janjikan. Ketika kita datang ke rumahnya ini, salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan mengaji bersama-sama. Semoga rahmat Allah tercurah, malaikat menyertai majlis kita, dan mudah-mudahan diterima sebagai majlis zikir yang dibanggakan Allah kepada masyarakat atas, masyarakat malaikat, dan di saat kita berpisah nanti Allah jaga dengan penjagaannya dan diampuninya dosa-dosa kita. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dipenuhi cinta kepadanya dan merasa berterima kasih selalu kepadanya, sehingga terucap doa yang terbaik untuknya yang diajarkan Allah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah kepadanya salawat dan salam yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya, dan sesempurna-sempurnanya. Semoga salat juga bersambung disampaikan kepada para ahlul bait, para istri, anak-anak beliau, cucu dan cicitnya, dan kepada para sahabat dan keluarga mereka, para tabi'in, dan siapapun yang setia di dalam agama ini. Termasuklah hendaknya kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, masih melanjutkan tentang sifatu salatin Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, selesai kita membahas tentang bagaimana cara-cara menjaga kekhusyuan dalam salat. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa khusyuk dalam salat maknanya adalah tunduk dan tak berpaling daripada salat itu. Bukan maknanya tidak menyadari apa yang terjadi di sekeliling. Atau payah tu.
datang gempa tak tahu, runtuh masjid tak tahu, itu bukan syarat. Walaupun ada diriwayatkan sebagian orang-orang saleh runtuh masjid dia tak tahu, tapi itu bukan syarat khusyuk. Karena baginda Nabi SAW Sayyidul Khashi'in, orang yang paling khusyuk salatnya tapi tetap tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Tahu dia apa yang terjadi, orang yang nak lewat di depannya dia ketahui, bahkan syaitan nak mengganggunya lewat di depannya juga dia tangkap lehernya. Dan kalau ada orang yang membaca ayat di belakangnya, dia juga mendengar, sehingga setelah selesai dia ingatkan, apakah kalian membaca di belakangku? Kata mereka, iya, jangan kalian lakukan kecuali umul Quran dan sebagainya. Jadi Nabi alaihissalam, atau dia mendengar tangisan anak bayi yang awalnya beliau ingin memanjangkan solat, tapi teringat hati sang ibu, maka dia pendekkan solatnya. Atau mendengar suara sendal di luar masjid, maka dia tunggu ketika sedang rukuk supaya orang ini mendapatkan satu rakaat. Begitulah Nabi SAW menjaga jamaahnya, dan itu tidak mengganggu kekhusyuan salatnya. Ada juga sebagian kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sekitarnya, tapi pikirannya bukan ke salat, menghitung pendapatan sehari. Dia enggak tahu di sekitarnya, cuman bukan salat yang dipikirkannya. Jadi dari sebab itu tidak syarat khusyuk salat, tidak sadar apa yang terjadi di sekitar kita, khususnya imam. Jadi imam itu harus tahu jemaahnya. Kalau ada orang di luar terdengar agak sedikit berkejar, walaupun tidak disuruh berkejar kan, maka tunggu sekejap. Rasa-rasa dia sudah bergabung dengan saf, sudah ruku, baru kita bangkit dari ruku. Itulah petunjuk Nabi kita alaihissalatu wassalam. Dan bila ada yang menangis, bapak-bapak di belakang, anak-anak di belakang, bayi-bayi misalnya, awak nak panjangkan, mungkin orang tuanya akan terganggu pikirannya, maka kita pendekkan salat. Sebab semakin panjang nanti semakin menggerutu bapaknya atau ibunya. Tak ngerti Ustaz katanya. Lah jelas anak kita nangis, dia baca surah 2 kali lipat dari biasa. Nah sekarang kaum muslimin dan muslimat, walaupun kaji ini berulang terus Pak ya, tapi kita tidak bosan. Apa sebab? Makan berulang terus, tapi juga tidak bosan. So ada saya sering mendengar malah sebagian orang yang tak mau ngaji, nak jangan berubah kaji dari satu saya ngaji lagi katanya. Sejak kecil saya mengaji, subuh tetap juga 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat. Kalau orang seperti ini tak ada obatnya tuh, tak ada obatnya kecuali Allah beri hidayah dalam hatinya. Maka jawabannya adalah nasi itu terus juga setiap hari, tapi tak ada yang bosan. Sebab dia tahu kalau nasi makanan jasmani, ilmu adalah makanan rohani. Imam Al-Qayyim mengatakan hajat kita kepada ilmu lebih tinggi daripada hajat kita kepada makanan pokok kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, saya tidak khawatir selama kita masih sehat, berulang pun kaji tidak akan pernah bikin kita jemu dan selalu merasa bagus sekali. Ya kan itu PT itu juga dihitung juga tiap hari. Tiap hari dihitung juga, tidak bosan-bosan. Itu juga kan PT kertas juga kan, dihitung terus. Bagian juga kita juga hitung juga solat kita, hitung juga ilmu kita. Tetapi ingat bahwasanya menuntut ilmu ini sudah ibadah yang luar biasa, sudah merupakan majlis zikir yang paling utama. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, talabul ilmi sa'atan khairun min ibadati sanah. Menuntut ilmu sesaat lebih afdal, lebih baik daripada ibadah sunat setahun. Ya, andainya
Orang solat selama kita mengaji ini, solat sunat ya, bukan solat wajib. Lalu dengan yang mengaji, maka sesaat dia menuntut ilmu ini lebih afdal daripada solat setahun solat sunat tadi. Tapi bukan pula maknanya saya tidak solat lagi sunat gara-gara nuntut ilmu. Tidak, semuanya itu bisa digabung. Jelas? Tapi kita tunjukkan itu karena fadilah nuntut ilmu itu berat memang. Kadang-kadang yang memberikan ilmu tidak menarik, dia lebih dulu ngantuk daripada awak ini, daripada jemaah. Ya, kadang-kadang sebagian syaitan membisikkan ke kita, ya, khususnya kami ketika kuliah dulu, dibaca sendiri lebih paham daripada disyarah oleh dosen. Ya kan? Ada sebagian guru kita, dosen kami, kalau dibaca sendiri kita lebih paham daripada kuliah dengannya. Cuman harus tahu bahwasanya baca sendiri beda dengan hadir di majelisnya. Beda dengan hadir di majelisnya. Karena hadir di majelis itu pahala. Kalau baca sendiri kurang. Oleh sebab itu kita berjalan ke masjid. Bayangkan saja datang ke masjid sebelum pertama niat ke masjid itu sudah pahala. Dua, ketika ke masjid kita mesti berwudu. Sah? Kalau ke kuliah sering batal wudu. Baru sampai dah salam sama yang tak boleh salam. Sah? Sama langsung batal wudunya. Kemudian langsung melihat yang tak boleh dilihat kadang. Langsung pusing kepalanya, tak bisa tidur malam. Sah? Masjid yang begini-begini tak ada. Yang begini tak ada. Makanya kalau masuk masjid, masuk dia pakai kanan, sudah berdoa, dah kebaikan. Sebelum duduk, solat pula 2 rakaat, sudah pahala. Sah? Bertemu dengan orang, bersalaman, menggugurkan pahala. Tapi jangan ibu-ibu, ibu-ibu menyuburkan dosa. Kalau bersalam sama apa? Yang boleh, maksud saya yang halal, menggugurkan, saya bilang pahala tadi ya. Terbalik, mohon maaf ya. Menggugurkan dosa. Tapi kalau salaman dengan yang bukan mahram kita, menyuburkan dosa. Bukan menggugurkan dosa, tapi menyuburkan dosa. Kayaknya di masjid lebih terhindar daripada di bangku kuliah. Makanya duduk di majelis ilmu di masjid itu semuanya barakah. Semuanya barakah. Kalau di tempat yang bukan masjid, kadang-kadang ada barakahnya, kadang-kadang ada celakanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di sini Syekh membahas tentang doa-doa yang dibaca ketika memulai salat istiftah. Kayaknya sering juga kita baca dia. Sudah? Kalau kalian tak perlu diulang. Boleh tak saya tes bacaan istiftahnya? Hafal semuanya bang? Ini Allahumma ba'id hafalnya. Karena di Muhammadiyah biasanya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kalau suruh baca ini wajah wajhiyah, dah mulai kamu ini NU nih katanya. Bukan. Ini kita pelajari pertama yang namanya kita semakin bervariasi semakin senang. Tapi kalau monoton satu kadang-kadang ada bosan. Itu baca misal. Nah, kedua, dengan bervariasi itu kita tahu bahwa sesungguhnya Nabi SAW memberikan kepada kita pilihan dan kadang-kadang sesuai dengan hajat kita. Sebelum solat kalau kita berdosa banyak, seperti kata para ulama, baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku antaraku dengan dosa-dosaku seperti kau jauhkan timur dan barat, sejauh-jauhnya, ya, supaya tidak terlihat lagi dan tak teringat lagi dosa itu. Sebab dosa itu penyakit kita. Dosa itu membuat galau hati kita. Sahih? Membuat hati kita tidak nyaman. Maka kita minta kepada Allah dijauhkan sejauh-jauhnya.
baik dosa kepada Allah ataupun dosa sesama hamba. Kalau dosa sesama masih tidak selesai, itu payah ke masjid aja kan payah kita. Nampak kawan tu masuk pintu dia, pindah kita ke pintu ini. Tiba-tiba di dalam ketemu, tidak bisa dekat. Akhirnya pilih paling ujung dan sebagainya. Tapi kalau Allah hapuskan dan jauhkan, maka Allah mudahkan. Kemudian ada kalanya kita ingin memuji Allah SWT semata. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk. Atau nak menggabungkan antara pujian dengan permintaan, juga terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di sini Syekh menyebutkan lebih kurang atau sekitar 9 model doa istiftah. 9 doa istiftah. Kita mulai dengan yang paling sahih hadisnya. Apa yang paling sahih hadisnya dari istiftah ini? Dari kekuatan riwayatnya. Allahumma ba'id. Masya Allah. Allahumma ba'id. Jadi para ulama menyebutkan, kalau dilihat dari derajat hadis, yang paling sahih adalah Allahumma ba'id. Mungkin itu sebabnya majlis tarjih memilih ini. Dari sisi makna, karena murni memuji Allah, tidak ada bagian kita di dalamnya. Kalau Allahumma ba'id kan langsung bagian kita kan, tapi yang hanya bagian Allah saja, maka adalah subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk. Semuanya milik Allah. Kalau kita ikhlaskan semua milik Allah, Allah lebih tahu. Walaupun kita tidak meminta, Dia tahu apa yang kita butuh, dan Dia lebih tahu apa yang lebih pas untuk kita, walaupun kita tidak meminta. Intinya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, berkata Syekh, wa kana Rasulullah SAW yaqra'u taratan bihadza wa taratan bihadza. Kadang Nabi SAW membaca doa istiftahnya ini, kadang-kadang beliau membaca pula yang ini, supaya diketahui bahwasanya semua doa ini adalah milik kita bersama, bukan hak ini dan itu, bukan. Bahwa doa istiftah ini boleh kita baca berganti-ganti. Nah, qala rahimahullah, fakana yaqul, Rasulullah SAW setelah takbir membaca Allahumma ba'id. Ini Syekh mendahulukan ya doa ini karena dari sisi as-sahihah lebih sahih, karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya. Qala Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, ba'id, jauhkanlah. Nah, dia berkalimat memakai kalimat ba'id, bukan ab'id. Ab'id, jauhkan, tapi mungkin yang ini mendekat. Tapi kalau muba'adah, saling menjauh. Jadi kalimat ba'ada yuba'idu muba'adatan, itu saling menjauh. Misalnya fulan ba'ada fulan, si fulan dan si fulan saling menjauhi. Tapi kalau seandainya fulan ab'ada fulan, si fulan menjauhkan si fulan, mungkin dia jauhkan tapi dia dekat lagi. Makanya kalimat ba'id mengandung makna jauh lebih daripada kalimat ab'id. Dari kalimat ab'id, maka Nabi memakai kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jadikan antaraku dan antara dosa-dosaku saling menjauhi. Saling menjauhi. Dosa itu tidak mendekat, kita pun juga menjauhi. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau buat saling menjauhi antara timur dan barat. Saya tanya, antara timur dan barat pernah ketemu? Ini orang yang paling ini makhluk yang paling tak bisa disatukan ini. Timur dan barat.
masuk juga utara dan selatan. Tidak bisa saling bertemu. Tidak bisa saling bertemu. Kalau sempat keduanya bertemu, hancur dunia ini. Ya Pak, kalau sudah bertemu timur dan barat, hancur dunia ini karena lebur. Nah, kita ingin juga dosa kita dibuat tak pernah mendekat lagi antara kita dengannya. Ya, lupa selamanya. Allah hapus, tak dikembali lagi catatannya. Ibaratnya bukan masuk keranjang sampah lalu bisa dikembalikan filenya, tidak. Ini jauhkan sejauh-jauhnya Allah. Kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Jadi tamsil yang dibuat oleh Nabi alaihi salatu wasallam luar biasa. Bukan dia sebutkan misalnya seperti jauhnya kota ini dengan kota ini atau ini ke sini, tidak. Tapi antara timur dan barat yang tidak bisa dipertemukan. Yang tidak bisa ditemukan, artinya habis sudah. Baik. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Ya Allah, sucikan aku, bersihkan aku dari kalimat naqa. Naqa itu adalah bersih, tak ada noda sama sekali. Dikatakan hadza zujaj naqiyun. Ini kaca bening sekali, tidak ada sedikit pun noda. Maka dikatakan rajulun fulan rajulun naqi. Si fulan itu adalah orang yang bersih. Apa artinya? Hatinya lembut dan putih seperti salju, tidak ada noda di dalamnya. Maka kalimat naqini, ya Allah bersihkan aku min khataayaya, dari kotoran dosa-dosa. Kalau di kalimat bersihkan tentu ada kotoran di situ. Berarti kotoran dosa itu adalah kotoran. Makanya orang malu untuk memperlihatkan dosanya. Malu orang memperlihatkan dosanya sebagaimana orang malu memperlihatkan kotorannya. Kalau sempat di baju kita, di badan kita ada kotoran, walaupun hanya sekedar misalnya ada taik mata kita di sini. Kalau terlihat di kaca, kira-kira tuan buang atau biarin aja lah biar tahu orang. Bahwa mata saya masih aktif mengeluarkan. Enggak, pasti kita hilangkan. Sekecil apapun. Maka dosa juga seperti itu. Dan mustahil orang untuk mengumumkan dosanya kecuali orang yang sudah rusak pikirannya atau rusak akhlaknya sehingga bangga memperlihatkan kotorannya. Kalau ada orang yang sudah bangga memperlihatkan kotoran, ini kotoran saya, kira-kira gimana? Ini orang sudah rusak. Ya, walaupun tak sampai gila, tapi ini sudah rusak. Bangga dengan dosa itu orang rusak. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, kullu ummati mu'afawna illal mujahirin. Seluruh umatku itu mudah dimaafkan Allah SWT, masih dalam afiat sehat selama tidak membuat dosa secara terang-terangan. Makanya dosa terang-terangan itu lebih berat hukumannya daripada dosa sembunyi-sembunyi, dan lebih susah ditinggalkan daripada dosa sembunyi-sembunyi. Oleh sebab itu kalau nak buat dosa jangan aja jangan dibuat konten. Kalau nak buat dosa jangan disebarkan, jangan dipublish. Ini nanti jadi dosa jariyah. Awak nampak dah cantik sedikit, langsung dibuat konten, lalu dikirim ke apa namanya? Sebutlah TikTok. TikTok dan sebagainya. Akhirnya semua orang nengok. Yang nengok itu tidak akan membahagiakan kita. Justru menambah beban dosa kita. Dia puji pun tidak sampai juga ke kita, kan? Tidak sampai ke kita. Tapi dosa kita bertambah terus. Ma'asyarul kiram. Nah, orang yang sudah bangga dengan dosa ini orang rusak. Ini orang rusak. Sehingga ketika bertobat pun masih ada masalahnya yang susah diselesaikan. Ini Mbak Syanu udah tobat, iya. Tapi fotonya masih
menyebar di mana? Ada itu kaum muslimin dan muslimat, dosa yang dibuat bersama atau dilihat atau diketahui orang lain lebih susah, lebih berat daripada dosa yang dibuat sembunyi. Bukan pula maknanya harus kita setiap nak dosa pergi sembunyi, bukan, atau setiap sembunyi bikin dosa. Karena dosa tersembunyi pun berat juga ininya. Kalau gitu gimana caranya? Bersihkan aku ya Allah dari dosa-dosaku. Seperti engkau bersihkan apa? Seperti engkau bersihkan kain putih daripada kotoran. Orang kalau kain putih itu biar bersih, kotorannya tetap nampak, harus memang betul-betul bersih. Makanya ada pemutih namanya. Kan ada untuk membersihkan namanya apa? Pemutih. Tidak ada pewarna untuk membersih. Makanya pemutih. Karena apa? Karena memang putih adalah lambang kebersihan. Maka dipilihlah bendera kita merah putih. Apa makna merah? Berani. Putih? Ya, dalam keberanian itu ada hati yang suci. Karena berani karena benar. Berani karena benar. Orang benar itu hatinya suci, bersih. Kalau ada yang penakut, itu sudah mulai tidak merah putih lagi tuh. Orang penakut itu biasanya sudah tidak mulai merah putih lagi. Kalau ada orang kemana-mana dijaga terus, tidur pun dijaga. Karena apa? Sudah tidak putih bersih lagi. Tapi orang yang putih bersih tidak dijaga pun, di medan perang pun dia tidak perlu dijaga. Ini berani karena benar, takut karena salah. Ya, orang semakin banyak salah, semakin tinggi kekhawatirannya. Baik. Jadi juga Nabi membuat permisalan seperti kau bersihkan kain yang putih daripada kotoran. Tidak bisa dengan sabun, deterjen, digosok juga tidak hilang. Lepas itu ambil pemutih. Apa misal pemutih itu Baiklin ya? Ibu-ibu, Baiklin. Pemutih aja lah apapun mereknya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ya Allah, bersihkan, cuci aku dari dosa-dosaku dengan air, kemudian dengan salju atau dengan barat, yaitu embun. Wa kana yaquluhu fil fardhi. Doa istiftah ini dibaca oleh Nabi dalam solat fardu. Berarti termasuk doa yang diutamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena sering dibacanya dalam solat fardu. Naam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Air membersihkan dari dosa. Bisa ya? Ada orang buat dosa nanti dimandikan aja. Gimana? Air kok bisa membersihkan dari dosa? Ada enggak air membersihkan dari dosa? Adalah. Ahsan mumtaz. Berwudu. Itu membersihkan dosa. Nabi bilang, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu dengan baik, kemudian saqatat khatayahu, dosa-dosanya berguguran, ma'a akhiri qatratin min ma', bersama tetesan terakhir air itu. Apalagi Pak? Wudu. Apalagi? Mandi. Mandi juga menggugurkan dosa-dosa. Itu yang batin. Yang zahir pun juga menghilangkan. Misalnya kita terbakar amarah, dosa enggak? Marah-marah, dosa enggak?
Tak pernah marah tentu. Kalau udah marah sapu, dapat sapu dibuangkan, dapat piring dilemparkan, api-apinya sampai orang marah. Ini dosa. Gimana caranya? Nabi katakan suruh berwudu. Suruh berwudu. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian secara jasmani sendiri, ma'asyiral kiram, kita juga membersihkan najis dengan air. Kalau ada najis, dosa tidak dibawa sholat? Dosa tidak bawa sholat? Dosa. Dosa tidak dipindahkan ke kain orang? Dosa. Maka dibersihkan dengan air juga. Najis dibersihkan dengan air, kotoran dibersihkan dengan air. Sekarang kita datang sholat, pakai pakaian yang tidak bersih, menimbulkan dosa? Hah? Pergi sholat tapi baunya Masya Allah 7 meter sudah terdeteksi. Berdosa tak? Berdosa. Makanya kalau datang ke tempat, lihat bagaimana ibadah kita. Orang yang mau haji sebelum mulai ihram, apa sunatnya? Mandi. Sah? Disuruh mandi. Habis itu pakai wewangi. Habis itu ganti pakaian, dari yang pakaian biasa dengan pakaian ihram yang masih baru juga, atau yang baru yang sudah dicuci. Supaya apa? Karena kita akan berhadapan dengan orang ramai. Karena haji kan tidak sendirilah. Kalau pergi haji sendiri kan ramai-ramai. Maka disuruh untuk tidak menyakiti. Dengan apa kita bersihkan? Dengan air. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Demikian juga secara ilmu kesehatan, sekali mandi itu kata para ahli bisa menghapus atau menghilangkan ratusan juta bakteri atau mikroba yang hinggap dan hidup di badan kita. Di badan kita ratusan juta bakteri. Makanya mandi itu sangat dianjurkan, khususnya di saat-saat kita akan bersama. Pergi sholat berjamaah ramai juga, maka disuruh membersihkan badan dan membersihkan pakaian serta tempat. Makanya pakaian kita ketika ke masjid itu walaupun tidak baru tapi harus bersih dan tidak bau. Ya. Yang kedua, tempat kita sholat sendiri, karpet kalau mulai berbau dibasuh atau diganti. Dibasuh atau diganti. Jangan sejak tahun 75 belinya tak pernah dipakum ya. Tidak pernah dipakum, sehingga kalau agak lama sedikit imam terhirup oleh kita langsung bersin. Maka disuruh untuk membersihkannya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral kiram, ini doa yang pertama. Kemudian yang kedua yang disebut oleh Syekh adalah doa karena yaqul, Nabi mengatakan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardah hanifan muslima. Saya menghadapkan wajahku, aku menghadapkan wajahku lillazi fataras samawati wal ard, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang telah menciptakan langit dan bumi. Di langit jamak ya, karena 7 langitnya. Bumi berapa? 1. Nah, yang telah menciptakan langit dan bumi. Musliman, hanifan, muslimah. Di sini adalah pengakuan bahawa kita hanya menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa hanya kepadanya? Karena hanya dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya, kita kepada orang yang punya keahlian di suatu bidang,
Yang kita butuhkan kita tunduk kepadanya. Misalnya kita sedang sakit, pergi ke dokter spesialis. Kadang apa saja kata dokter kita ikuti. Tunduk kita kepadanya. Ya. Kadang-kadang tanpa sadar, kadang-kadang kita mengikuti hal yang tak boleh juga. Memperlihatkan aurat kita padanya atau berkhalwat dengannya. Kadang tanpa disadari. Dokter laki-laki, pasien perempuan. Nah, makanya di sini perlunya lembaga-lembaga kita yang besar-besar untuk memikirkan ini. Maka didirikanlah fakultas-fakultas kedokteran supaya mengurangi interaksi yang tidak syar'i. Ya, mengurangi, menghilangkan susah kita, tapi mengurangi. Makanya anak-anak yang punya potensi, beragamanya bagus, lalu masukkan ke dokteran, nanti dari dokter dia tahu adab-adabnya. Dia tahu adabnya, tidak sembarangan, tapi dengan syarat harus tahu agamanya. Nah, ini masalah juga, dokternya muslim muslimah rata-rata, cuma tidak tahu adab agama harus syar'inya. Nah, ini yang masalah kita juga. Makanya lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki bagian-bagian pendidikan juga harus diajarkan adab-adab Islam seperti yang diajarkan Nabi SAW. Akan sama ganti bawa je cigak sama ndak juga. Ganti buruk dengan cigak tu cigak noka. Ini sama ndak. Jadi produk lembaga-lembaga yang islami maka harus berbeda, baik dari sisi potensi, prestasi, dan juga dari sisi adab dan etika. Makanya kita dapatkan orang-orang dokter-dokter yang sudah mengaji dengan benar itu, kadang-kadang dia minimal menginfakkan dalam sepekan, kadang-kadang dalam sebulan sehari berobat gratis, dia tidak dapat ambil jasanya. Dan juga tidak kita sedikit temukan, Masya Allah, kalau ustaz ada yang sakit atau orang miskin yang sakit atau siapa yang dihormatinya, itu biasanya jasa tidak diambilnya. Masya Allah, tabarakallah. Lumayan juga ya, kalau namanya operasi, jasa sekali kunjungan berapa? Macam-macam ya, tergantung besar. Iya, tergantung besar kecilnya operasinya. Tapi kadang-kadang ada yang sampai 700, ada yang sampai 500, yang minimal sekian. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tapi karena dia tahu dan ada tersebut, sehingga dia memberikan kadang-kadang menginfakkan jasanya itu lillahi tabaraka wa ta'ala. Banyak kita baca khususnya di Timur Tengah sana, kadang-kadang ada yang misalnya setengah hari gratis, setengah hari ini. Subhanallah. Tapi tentu dengan demikian orang semakin ramai. Karena Allah gerakkan hati orang sehingga yang gratis itu tertutupi oleh ramainya pasien yang bayar. Wabillahi taufik. Ma'asyil kiram. Nah, sekarang Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada sekutu baginya. Tentu kita harus murnikan menghadap hanya kepadanya. Naam, hanifan, dalam keadaan bertauhid, memuliakan atau memurnikan tauhid. Hanifah itu, hanif arti asalnya adalah bersih, yaitu suci. Artinya suci dari kesyirikan. Makanya orang-orang dulu Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Imamul Hanifiyin atau Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bersih tauhidnya. Bayangkan, Ibrahim alaihissalam disebut Imam Hunafa karena memang penyerahannya kepada Allah luar biasa. Lihat kaum muslimin, disuruh ninggalkan anak dan istri di mana? Di tanah kerontang. Tak ada sumber kehidupan, tak ada orang. Woi, kalau kita minta maaf kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tak bisa. Kemudian disuruh nyembelih anaknya. Bisa? Nyembelih kambing aja payah di hari korban.
Banyak yang tak ikut korban. Apa sebab? Tak ada mitinya. Tapi pilih jalan ada. Tapi korban tak ada. Ini dah anaknya. Lihat ketika dia dibakar, mau dibakar orang, dibakar dalam api. Ketika dilambungkan ke atas itu, datang malaikat Jibril, "Ya Muhammad, alaka ilayya haja?" Muhammad, ada yang perlu saya bantu? Jibril kan mampu kan? Mana lebih cepat jatuhnya Nabi Ibrahim ke api atau pertolongan Jibril? Mana lebih cepat? Tidak tahu juga rupanya. Jibril terbuat dari apa? Lupa lagi kita. Dari malaikat. Terbuat dari apa? Manusia dari tanah, jin dari api, awak dari baja, malaikat dari cahaya. Mana lebih cepat, gerak tanah atau gerak cahaya? Cahaya. Jelas? Mana lebih cepat, gerak api dari cahaya? Cahaya. Makanya Jibril lebih cepat dari api itu. Maka dia tawarkan, ada yang bisa saya bantu, hai Muhammad, sebelum kau jatuh dalam api itu. Lihat kaum muslimin, kalau Nabi Ibrahim terima, tidak salah. Kan tidak salah Pak, menerima bantuan dari orang yang bisa melakukannya, dan itu tidak syirik. Minta kepada orang yang masih hidup itu tidak syirik. Tapi yang minta pada orang sudah mati, mendekati syirik atau syirik. Orang mati itu harus minta sama kita, awak pula minta. Jelas? Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim karena memang hanya tawakalnya pada Allah. Kalau kita sih kalau kita pasti nerima ya. Takut nengok api itu kan. Katanya amma ilallahi, amma ilaika fala wa amma ilallahi fana. Kalau hajat saya kepada Allah iya, tapi kepadamu sekarang Jibril saya tidak butuh. Marah Jibril. Allah sok-sok loh Ibrahim ini kan. Enggak. Dia tahu bahwa inilah puncak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar dia sebut dengan Imamul Hunafa. Imamnya orang-orang yang memurnikan tauhid. Nah, di mana kita yang hari ini meminta-minta ke kuburan wali? Padahal ada walinya para wali. Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu doa kita tanpa perantara. Bacalah ayat Quran, bacalah hadis. Rata-rata perintah doa itu adalah langsung, bukan pakai ordal. Bukan pakai apa ordal, Pak? Orang dah dalam tanpa perantara. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku. Jelas? Nah, kemudian mana lebih afdal, kita mendoakan diri sendiri atau didoakan orang lain? Diri sendiri. Kenapa diri sendiri lebih afdal mendoakan daripada orang lain? Ibu, kenapa kita lebih afdal mendoakan diri sendiri daripada didoakan orang lain? Kenapa? Karena kita minta. Terus kalau minta untuk awak lebih afdal pada yang tak untuk orang. Kalau kita yang minta, kita beribadah. Kalau orang yang mintakan untuk kita, orang yang beribadah. Mana yang lebih afdal? Kita dapat pahala dan doa dikabulkan. Ini orang dapat pahala, awak belum tentu doa dikabulkan. Makanya lebih afdal kita mendoakan diri sendiri. Yang kedua, doa kita untuk diri sendiri tidak perlu biaya. Kalau minta doa ke wali perlu biaya. Pergi ke wali si fulan, di mana misalnya? Anggaplah di kampung saya, ongkos, waktu, habis itu belanja pula di situ. Nampak pula sate di sana, nampak es tebak. Banyak biayanya. Doa belum tentu terkabul. Kalau orangnya masih hidup, mesti pula salam stempel. Kalau enggak segan kita.
Wah, ang sudah minta doa kita tidak lalu. Makanya orang-orang yang punya kepentingan di situ mengisytiharkan doa-doa kepada orang-orang keramat karena ada penghasilan di situ. Ada PAD-nya, pendapatan asli dayan. Jadi jangan dibalik. Doa itu afdal kita sendiri yang melakukannya. Oh, saya tidak soleh. Sejak kapan doa itu mesti orang soleh? Nah, sejak kapan doa itu hanya dikabulkan hanya untuk orang soleh? Nah, justru di saat kita bergelimang dosa itu kembali kepada Allah, itu lebih cepat dikabulkan Allah SWT. Sebab kalau antum berbuat dosa lalu langsung memohon kepada Allah, Allah suka. Tapi kalau kita pergi ke Kalimantan sana, lebih percaya berdoa melalui orang itu daripada langsung kepada Allah, Allah murka. Allah tidak butuh perantara itu. Jelas? Ya, ada dua sebab tadi ya. Satu, kita sendiri yang beribadah. Kedua, kita meminta. Kira-kira mana lebih ikhlas orang meminta untuk dirinya atau minta untuk orang lain? Serius nih. Mana yang lebih ikhlas kita meminta? Untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Sendiri. Buktikan nanti kaum muslimin. Tuan-tuan, kalau seandainya berkeyakinan bahwa menghadiahkan pahala baca Quran sampai, jangan tunggu kenduri. Ada yang tidak melakukan tak? Ada enggak orang yang baca Quran lalu dia hadiahkan tanpa menunggu kendurian dulu, yasinan dulu, tahlilan dulu? Ada enggak kira-kira? Kayaknya enggak ada ya. Harus disogok dulu nampaknya. Ya dikasih dulu ngasih berkah, diundang dulu, ada harapan, baru mau menghadiahkan. Berarti makanya keikhlasan itu untuk diri lebih besar daripada untuk orang lain. Maka doa untuk diri sendiri lebih afdal daripada didoakan orang lain. Tapi bukan dilarang, dengan syarat orangnya masih ada. Orangnya masih ada. Tapi kalau orang sudah tiada, itu dilarang. Itu dilarang. Apa sebab? Karena itu sebesar-besar pintu menuju kesyirikan. Walaupun tidaknya semuanya syirik, tetapi pintu terbesar menuju kesyirikan adalah mengkeramatkan orang-orang yang sudah mati. Ingat, syirik pertama terjadi permukaan bumi adalah mengkultuskan orang-orang saleh yang sudah mati. Ini syirik pertama terjadi di dunia. Makanya orang-orang yang mendakwahkan untuk pergi ke kuburan-kuburan itu susah untuk dikembalikan kepada sunnah Nabi SAW. Lihat para sahabat, tidak ada mereka berombongan-rombongan pergi ke kuburan Nabi. Padahal banyak masalah yang dihadapi dengan tujuan meminta melalui Nabi. Adapun untuk ziarah sering mereka lakukan. Ziarah ke kuburan Nabi sering dilakukan. Ya Pak, kalau kita tinggal di Madinah, hampir tiap hari kita ziarah dulu. Ya, setelah selesai kajian misalnya lewat di kuburan Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Hampir tiap hari. Kalau sekarang, itulah kenapa tuan-tuan lambat ke sana. Yang sekarang kadang sekali pergi, sekali cuma bisa ziarah. Pakai pisah. Pakai surat izin khusus. Kalau dulu di Raudhah kita bisa sambil ngulang hafalan di situ tiap hari, tiap waktu, tidak ada yang ngusir. Sekarang sekali umrah, sekali masuk bisa. Sehingga kadang-kadang pas masuk sesak nak buang hajat, tahan dulu. Apa sebab? Kalau keluar besok tak dapat lagi. Allah musta'an. Antrinya panjang. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka disebutlah Ibrahim Imamul Hunafa, imamnya orang-orang ahli tauhid. Dan orang-orang yang dulu mengikut peninggalan Nabi Ibrahim di Makkah,
disebut dengan Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah nisbat kepada gelar Nabi Ibrahim yang Hanif, yang memurnikan tauhid. Itulah sebab seperti yang dalam ayat yang disebutkan tadi dibacakan oleh imam kita di rakaat kedua, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kalimat hunafa maknanya adalah memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan muslima yaitu dengan tunduk kepada Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang musyrik. Kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadah-ibadahku, atau sering ditafsirkan oleh para ahli tafsir, dan juga tafsir ini datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, inna salati wa nusuki yakni zabhi, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Berarti sembelihan disebut dengan nusuk. Nusuk artinya ibadah, maka sembelihan itu adalah ibadah. Maka menyembelih bukan karena Allah adalah syirik. Menyembah syirik. Dan ini yang ditentang oleh ahli kuburiyin, bahwasanya selama kita tidak menduakan Allah, maknanya tidak menduakan Allah, tidak mengakui ada Tuhan selain Allah, maka tidak akan syirik. Walaupun kita nyembelih karena nama selain Allah. Ini adalah kedangkalan tauhid. Makanya mereka sering memerangi pembagian tauhid menjadi 3 itu karena itu. Karena bagi mereka antara uluhiyah dengan rububiyah sama, yaitu mengakui Tuhan sebagai Tuhan itu sudah cukup, walaupun berkorban atas nama selain Allah, atau meminta kepada melalui orang-orang soleh kepada Allah, itu biasa. Padahal itu yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, sesungguhnya salatku dan nusukku, yaitu zabhi, penyembelihanku. Ma'asyiral kiram, ada seorang syekh mengajarkan kitab tauhid, dah tamat 3 kali, ada anak muda di situ. Syekh, kapan kita ganti kitab ini? Dah 3 kali tamat kitab kecil, kitab tauhid. Kenapa tidak ganti kitab? Syekh tidak menjawab dengan kata-kata. Sebab kalau jawab kata-kata, anak seperti ini kan berani mendebat syekh, nanti dia debatnya lagi, sah? Lalu syekh diamkan saja. InsyaAllah katanya, insyaAllah nanti kita ganti. Di kajian selanjutnya dia menyampaikan berita, para jemaah anak anda semua, terjadi kasus perzinahan di kabilah fulan. Semua bilang auzubillah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Tentu zina dosa besar kan, aib besar. Mereka punya reaksi yang besar pula. Kok bisa terjadi? Auzubillah. Karena menimbulkan laknat bagi masyarakat. Zina menimbulkan laknat bagi masyarakat. Syekh lalu beri nasihat singkat bagaimana menjaga diri daripada maksiat seperti ini. Kemudian meneruskan kajiannya. Berlama berselang pula, di 2 bulan lagi setelah itu, Syekh membawa berita bahwa si fulan membuka sasana bela diri, buka lapangan ya, untuk belajar bela diri dengan nyembelih ayam hitam, terbang ke hutan di waktu senja. Agak gelanggang. Tapi reaksi dari santrinya yang belajar kepadanya tak seperti kasus zina tadi. Ada reaksi tapi tidak seperti reaksi kasus zina. Melihat itu baru saya jelaskan.
Masih ingat kalian ketika saya sampaikan ada kasus perzinahan? Biasa, sekitar 2 bulan yang lalu. Bagaimana reaksi kalian? Auzubillah, astagfirullah. Nah, hari ini saya sampaikan ke kalian kasus orang buka gelanggang dengan nyembelih ayam. Tapi reaksi kalian dingin saja, seolah-olah tidak terjadi sesuatu yang besar. Berarti makanya kitab tauhid ini akan saya ulang terus sampai reaksi kalian terhadap kasus penyembelihan untuk buka sasana lebih besar daripada reaksi terhadap kasus perzinahan. Tuan-tuan dan perempuan, mungkin kita juga seperti itu. Ketika dengar orang menyogok jin, kan menyogok jin tuh, jangan ganggu anak cucu kami, sah? Iya tak? Atau dengan mengantar kepala kerbau, sah? Dulu kepalanya, sekarang lah kerbau bulat langsung. Subhanallah, direndam ke sungai supaya jin dan bala tentaranya di situ tak mengganggu anak cucu. Ada tidak reaksi kita seperti reaksi perzinahan? Baik di tingkat hukum maupun di tingkat sosial? Tidak. Sah? Di sisi hukum, zina lebih ditangani daripada kasus sema menyema. Sah? Kalau sempat diadukan ada orang menyema di sungai itu, ada ditindaklanjuti oleh polisi? Tidak. Tapi kalau zina ditindaklanjuti. Tapi kalau pengakuannya suka sama suka, aman. Ternyata zina kalau suka sama suka, aman. Sejak kapan pula suka sama suka itu halal? Nah, tidak ada orang berzina kecuali suka sama suka. Kalau tidak suka, penguasaan itu namanya pemerkosaan. Kalau zina mesti suka sama suka. Awalnya agak terpaksa, awalnya agak terpaksa. Nantilah, janganlah, nanti takut ketahuan orang dan sebagainya, nanti hamil dan sebagainya. Siapa tanggung jawab? Saya tanggung jawab katanya kan. Akhirnya lewat. Makanya jangan biarkan anak-anak kita dekat sebelum memiliki SIM, surat izin mendekat. Tidak tahu SIM mendekat itu di mana dia dapat? Di KUA. Jadi satu-satu SIM-nya yang multifungsi adalah SIM yang dikeluarkan oleh KUA. Surat izin membonceng, surat izin mendekat, surat izin memegang, surat izin membelanjai, surat izin membawa, dan seterusnya. Jadi urus SIM-nya itu. Asal ada anak sudah pandai mengendarai, uruskan SIM. Ya. Uruskan SIM, walaupun SIM tembak. Allah musta'an. Habis waktu saya. Anggap habis dulu. Nah, jadi saya selesaikan kisah tadi dulu. Bahwasanya ketika reaksi terhadap syirik tidak sepanas reaksi terhadap zina, berarti di mata rata-rata masyarakat syirik lebih kecil daripada zina. Padahal di mata Allah mana yang lebih besar? Syirik. Sama dengan kita hari ini, ada anggota masyarakat kita tidak pernah sholat, tapi aktif di pengajian ini, aktif di wirid ini, aktif di gotong royong sosial. Luar biasa bapak itu, hebat katanya. Aktif. Tapi yang rajin sholat, tidak ada yang memuji. Kenapa? Mana yang lebih besar dosanya, meninggalkan sholat kah atau meninggalkan wirid itu? Tidak pernah ada ancaman di masyarakat oleh aparat RT, RW, desa, lurah, siapa yang tak sholat besok mati tak dikuburkan. Ada enggak ancaman itu? Ada enggak? Enggak di masyarakat. Enggak ada. Tapi kalau tidak ikut tahlilan, awas mati tidak dikapankan nanti, tidak dikuburkan. Mana yang lebih besar dosa, tak ikut tahlilan atau dosa tak solat?
Makanya kita kan memuji orangnya baik, tidak ganggu orang kok. Kalau ini ganggu orang baca Yasin aja dilarang misalnya kan. Padahal tak solat itu adalah lebih besar dosanya daripada zina, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada narkoba, lebih besar dari semuanya. Nampak tak? Oleh sebab itu tauhid akan saya ulang terus. Karena dakwah tauhid itu mulai dari dakwah di Mekah sampai Nabi wafat di Madinah tak pernah lepas dari tauhid. Bahkan wasiat terakhir Nabi, apa wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang meninggal? As-salat as-salah. Jaga solat kalian, jaga solat kalian. Di antara wasiat terakhir Nabi menjelang wafat adalah la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi mereka tempat-tempat beribadah. Jelas? Berarti Nabi melarang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat beribadah. Awak anda sengaja wasiatkan mati dan masuk tanam di depan mihrab ya. Disuruh. Padahal Nabi jelaskan la tusallu ilal kubur, jangan solat ke kuburan. Gara-gara menghadang hadis ini dianggap sebagai hadis orang Wahabi. Itu hadis Nabi, bukan hadis orang Wahabi. Nabi melarang solat menghadap kuburan. Maka supaya di sini jangan ada Wahabi, kuburkan saya di mihrab nanti. Atau orang Wahabi tak mau solat di masjid itu lagi. Subhanallah, antum jadi penghalang orang untuk solat gara-gara hanya tidak sepakat dalam pendapat, padahal antum melanggar hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Kadang-kadang orang sampai begitu, pengikut hawa. Dah jelas-jelas dari Nabi alaihissalatu wassalam lalu ditakwilkan. Mohon maaf ya, hanifan muslimah. Makanya orang-orangnya jahiliyah dulu yang masih ikut menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim disebut dengan hanifiyah. Nisbat kepada Hanif, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau benar-benar menjaga tauhid sampai ketika ditawarkan pertolongan oleh Jibril di saat yang kritis, tapi dia tidak meninggalkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya sampai sinilah dulu ya. Nanti jawabannya panjang lagi dari yang tadi. Pendek aja. Nah, itulah saya tidak ada orang salat makbul. Kalau salat makbul kan jelas tertinggal ya. Lalu orang yang dahulu selesai salat berzikir. Orang apa? Yang terdahulu. Terdahulu. Ya. Tapi zikirnya keras. Sehingga yang makbul ini tidak nyaman dalam membaca maupun bagaimana menyelesaikan. Barakallahu fiik. Ini siap mendengar jawabannya. Kaum muslimin dan muslimat. Seperti yang ditanyakan oleh Ustaz ini, bahwasanya orang yang salat, orang yang sedang salat itu harus dijaga jangan sampai terganggu. Kalaulah Nabi alaihissalam melarang mengeraskan baca Al-Quran di dalam masjid, padahal di sini diizinkan untuk dihidupkan zikrullah, dan supaya zikrullah ada baca Quran. Nabi sebutkan alasannya, fa inna fihim, karena di sana ada man yusalli, orang yang salat, wa man yusabbih, atau orang-orang yang berzikir, orang bertasbih, dan seterusnya. Berarti Nabi alaihissalam melarang kita untuk mengeraskan suara baca Quran dalam masjid.
Kemudian dalam Al-Quran sendiri Allah sebutkan, wazkur rabbaka lisab nafsika tadarruan wa khufya. Berzikirlah kepada Rabbmu dalam hatimu dengan keadaan suara yang direndahkan dan tidak dikeraskan. Berarti hukum asalnya zikir itu adalah suara lirih, bukan suara gemuruh. Tahu beda lirih dengan gemuruh? Hah? Tahu beda suara lirih dan gemuruh? Tahu kan? Nah, maka ketika dilihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang ketika berdoa kepada Allah dengan berteriak-teriak, ya Allah, Nabi katakan, arbi'u ala anfusikum, sayang diri kalian, fa innakum la tad'una asamma, kalian bukan berdoa pada yang peka, tapi kalian berdoa pada as-sami' al-basir, yang mendengar dan maha melihat, dan seterusnya. Dan diriwayatkan oleh dalam banyak riwayat bahwa zikir Nabi itu adalah dengan suara lirih, bukan dengan suara gemuruh. Makanya tidak diriwayatkan dalam hadis Nabi, amalan Nabi dan perintah Nabi untuk berzikir dengan beramai-ramai, tapi yang adalah ramai-ramai berzikir. Tahu bezanya? Ramai-ramai berzikir dengan berzikir ramai-ramai? Hah? Tahu? Kita di masjid ini ramai-ramai dan sama-sama berzikir, bukan berzikir ramai atau berzikir bersama-sama. Karena yang satu akan melahirkan suara lirih, yang satu akan melahirkan gemuruh. Mohon maaf, jawabannya panjang juga jadinya. Soalnya kalau main tembak saja sakit, Pak. Sakit. Coba pertanyaan serupa pernah ditanyakan oleh salah seorang gubernur kita dulu. Saya di Mekah. Pak, boleh Bapak bertanya, siap enggak dengar jawaban saya? Bolanya bola panas, karena pertanyaan menggiring. Tapi redaksinya beda. Karena bola panas saya kembalikan ke beliau, tidak tahan dia pegang, dibalik ke saya. Siap, kata Ustaz. Iyalah, siap. Minimal saya butuh setengah jam untuk jawab sebenarnya. Ya, saya harus buai-buai dulu dia. Sebab kalau saya to the point, dibilang Ustaz keras. Sah? Maka buat pemanasan dulu, diayun-ayun dulu gitu. Kan itu. Ini metode saya pula. Ya, saya banyak belajar dari metode Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau dalam menjawab itu detail. Yang lebih juga guru kami Syekh Atiyah Muhammad Salim, kalau menjawab dari seluruh sisi dia jawab. Makanya saya senang. Ketika saya senang, saya buat pula seperti itu. Saya tidak tahu semua senang atau tidak. Nah, itu. Jadi tidak diriwayatkan Nabi memimpin zikir selesai salat, dan lebih-lebih lagi memimpin doa. Tidak akan ketemu di buku hadis manapun Nabi selesai salat fardu mengangkat tangannya lalu baca doa diaminkan oleh jamaah. Tidak ada. Dan juga tidak akan ditemukan dalam buku hadis manapun bahwa sahabat Abu Bakar ketika dia jadi imam setelah Nabi wafat, mengangkat tangan berdoa diaminkan oleh jamaah. Tidak akan ketemu. Saat saya cari dapat, kalau dapat kasih tahu saya akan rubah ini. Ya, saya akan rubah statement ini kalau antum temukan. Ya, kenapa payahnya kembali ke hadis Nabi kan mudah. Ya, saya akan bicara tentang apa yang saya temukan. Kalau tuan-tuan temukan hadisnya, tapi bukan takwil ya. Kalau takwil saya tahu semuanya itu. Misalnya datang Nabi ke masjid, dilihatnya sahabat senang melingkar. Apa yang kalian buat tadi? Kami bertasbih, bertahmid, bertahlil. Iya. Lalu dijadikan, oh mereka kan ramai-ramai itu. Bukan ramai-ramai, tapi ramai-ramai, bukan berzikir ramai-ramai, tapi
Rame-rame berzikir. Kemudian itu bukan selesai solat fardu. Bukan selesai solat fardu. Mereka berada di masjid. Kemudian indikasi besarnya bukan zikir bersama, sebab di antara yang mereka sebutkan, kami saling bertukar pikiran, menyebut mengenang-enang masa jahiliyah dulu, sehingga terasa berapa besarnya nikmat Allah dengan masuk Islam. Berarti ada kajian juga sebagian di situ. Bukan dalam rangka zikir bersama. Kalau ini jadi dalilnya, saya katakan tidak ada pensyarah dahulu yang mana itu, pensyarah sekarang aja yang banyak yang menafsirkan seperti itu. Karena dibuat dulu baru carikan dalil, bukan dicari dalil dulu baru amalkan. Akhirnya yang bukan dalil dijadikan dalil. Banyak, mungkin kebanyakan. Ma'asyul kiram. Nah sekarang kita mulai nampak gambarnya. Oleh sebab itu, ketika imam salam, hubungan antara imam dengan makmum selesai. Apa buktinya? Orang yang tadi masbuk tadi, boleh enggak dia langsung berdiri sebelum imam salam? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Masih terikat dengan imam. Masih terikat dengan imam. Kalau dia salam dulu, batal solatnya. Bukan batal jemaahnya, batal solat, masih ulang dari awal. Tetapi setelah imam salam, baru dia bebas. Nah, yang solat saja terikat dengan imam, apalagi yang sudah selesai solat. Makanya Allah berikan tegasan dalam Al-Quran, fa idza qadaytumus salata, apabila solat telah selesai kalian kerjakan, fazkurullaha, berzikirlah kepada Allah. Qiyaman, didahulukan qiyam dalam keadaan berdiri. Padahal asalnya kan duduk kan? Artinya apa? Allah mubalaghah di sini membolehkan bahwa selesai salam kalian boleh buat apa saja yang dihalalkan. Nak pergi silakan. Tidak ada terkait lagi dengan imam. Wa qu'udan, atau silakan duduk, berzikir sampai duduk. Bahkan wa ala junubikum, bahkan sambil berbaring pun boleh berzikir. Boleh nak kita bercerita dengan bupati dia berbaring? Enggak, di kantornya dia. Kalau saya di hotel sekamar dengan beliau, iyalah. Enggak. Ini di kan para sholat kan para resmi nih. Jadi kalau kita minta mengajukan proposal ke beliau sambil berbaring, disetujui? Nah, tapi dengan Allah nak berbaring boleh. Makanya tak boleh mengkiaskan Allah kepada pemimpin para pejabat. Tak sama. Baik. Oleh itu, maka seharusnya imam tidak mengajak jemaah mengganggu yang masbuk tadi. Karena tidak ada alasan untuk itu. Tidak ada alasan untuk membuat jemaah yang masbuk terganggu. Yang kedua, ini yang perlu saya ingatkan pula kaum muslimin. Kenapa kita antara azan dan qamat itu harus menanti? Supaya jangan ada yang masbuk seperti tadi. Sudahlah dia tidak ditunggu, pas selesai solat diganggu. Ya kan? Sudahlah imam tak mau menunggu, selesai solat mengganggu. Coba lihat rata-rata yang ingin zikir bersama itu, interval antara azan dan qamatnya lebih pendek. Sahih? Iya. Serius ini. Tonton tak tahu ya. Saya sering keluarkan subuh. Misalnya tadi pas azan saya keluar. Di masjid-masjid yang suka selesai solatnya dengan zikir beramai-ramai, itu rata-rata banyak yang masbuk. Apa sebab? Sudah rakaat kedua dia tadi masih di Panam saya. Sedangkan masjid yang tidak ada suara-suara kuat selesai salam, belum ada yang qamat. Termasuk mungkin di sini juga enggak. Buktinya saya masih dapat 2 rakaat.
Di sana 1 rakaat tidak dapat saya. Di sini dapat 2 rakaat. Saya sampai tadi pas hampir walad dhalin tadi kan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rakaat pertama. Sebab apa? Karena menunggu orang yang belum datang lebih lama itu lebih afdal daripada menyegerakan salat padahal banyak yang terlambat. Kalau sempat dari 10 jemaah subuh itu 7 masbuk, 3 tidak. Yang salah siapa? Imam yang salah. Imam tidak mau dia ngaku salah. Pengurus yang nyuruh Ustaz katanya. Pengurus yang salah. Iya, kan imam kadang diintervensi oleh pengurus masalahnya. Karena rata-rata kan imamnya, gharimnya kan mahasiswa saya kan. Kenapa kalian cepat sekali? Saya kan jemaah rutin, bapak tuh jemaah rutin, tuh jemaah rutin, tuh jemaah rutin. Dari sesaf yang terlambat 2/3. Itu bukan kami yang salah, kamu yang salah. No. Kalau dia tidak ngaku, yang suruh pembimbing apa? Pengurus. Saya tadi sengaja dari kampus ngajar, belum azan, sengaja saya ngejar ke sini. Pas sampai sini dapat 2 rakaatnya. Lebih baik saya sholat di sana aja tadi, atau sholat masjid lain. Cuma apa? Karena kita ingin tak nampak di tempat kita ya Pak ya, meramaikan masjid yang di sekitar kita. Makanya tergesa-gesa khomat itu bukan sunnah Nabi SAW. Oh jangan tuh bilang Masjid Haram kan cepat juga Ustaz. Antum tahu kalau Masjid Haram dulu dengan sekarang beda memang. Dulu orang tak sepadat sekarang Pak. Saya kan 93 masuk ke sana. Tak sepadat sekarang. Sekarang karena padat, untuk zuhur jam 10 orang dah masuk. Kalau antum pergi pas azan, jangan harap bisa masuk ke dalam. Jelas? Memang sudah penuh jemaah. Nunggu yang mana lagi? Akhirnya maka qomatnya dicepatkan mengingat yang lama tadi. Awak 2 menit nunggunya bukan 2 jam. Jangan disamakan Masjidil Haram dengan masjid kita. Itu maksud saya. Apalagi masjid yang kadang di kampus, WC-nya dikit, orangnya ramai, nunggu 10 menit juga bukan setelah azan, mulai dari azan. Akhirnya yang terlambat dari 100 terlambat 93. Buktinya jemaahnya sampai 7 trip. Kenapa yang 7 trip ini dijadikan 7? Bagusnya waktu tunggu itu ditapanjangkan. Yang rapat bisa menyelesaikan rapat. Ini mohon maaf gara-gara pertanyaan Bapak ya. Kan saya sudah awal dari saya wanti-wanti jangan bertanya sebab jawabannya saya tidak pandai pendek-pendek. Nah, mohon maaf ya. Sebab saya tidak puas kalau dijawab oleh Syekh dengan jawaban pendek. Serius. Kan ditanya Ustaz, apa hukumnya ini? Awak di kampung perlu penjelasan nanti. Akhirnya dia bilang haram. Habis sudah. Mana dalilnya cari sendiri. Kan itu. Makanya saya mohon maaf ya. Makanya saya agak sedikit jawabannya agak dikembangkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Belum dikeluarkan semuanya, tapi sebagiannya bahwa hukum asalnya zikir itu bukan keras-keras. Boleh tidak dikeraskan? Boleh. Khususnya ketika dalam peperangan. Boleh dikeraskan? Boleh. Tapi itu bukan keadaan yang mayoritas. Yang dominan dari zikir Nabi selesai sholat adalah dengan suara di diri atau suara yang hanya didengar, kalau perlu didengar oleh kita sendiri saja. Karena zikir itu sendiri-sendiri, bukan beramai, bukan ramai-ramai berzikir, apa istilahnya? Sama-sama berzikir, bukan berzikir bersama-sama. Bukan dengan suara dikemandai oleh imam. Karena imam tak punya otoritas lagi setelah salam. Otoritas yang dimilikinya hanya sampai salam. Nah, kalau nak lama rasanya punya otoritas panjangkan sholatnya. Itu.
Oh ternyata habis otoritas saya setelah salam, iya habis. Tidak ada. Orang nak berdiri, orang nak tidur, orang nak duduk, tidak ada hak imam untuk melarang. Tapi kalau sempat dia belum salam, ada yang memisahkan diri, imam berhak untuk menegurnya. Kamu kenapa memisahkan diri tadi? Misalnya, oh saya batal wudhu, atau misalnya sebegini-begini, atau imam terlalu panjang. Nah, mungkin bisa dia komplain. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Pak Haji tak jadi dia. Nabi kata alhamdulillah. Anaknya kalau petinggi ada nanti. Itu yang kami agak ragu-ragu di buat sini. Karena kami juga pakai kabiro kemudian dengan wajah. Oh digabung ketiga-tiganya. Nah ya. Enggak. Awak kalau orang tua ini apa panjang waktu Pak. Terima kasih teman-teman. Insyaallah karena belum selesai, mudah-mudahan kita sambung pada ketemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.